أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan kita dengan Islam sampai kita meninggal kelak. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari mulia ini, hari Jumat tanggal 27 Rajab 1431 Hijriah, kita bisa duduk bersama untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita jadwalkan bahwasanya dimulai dari Jumat ini sampai Jumat depan insyaallah kita akan mengkaji secara intensif sebuah kajian Islam dengan tema mendidik anak ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Langsung saja, sebagaimana tulisan yang telah antum pegang, di sana ada muqaddimah. Yang pertama yaitu semua yang menikah menginginkan anak.
Para ikhwah rahimanillahi wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Dia menjadikan bagi kalian dari diri kalian pasangan-pasangan atau istri, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa sejuk dengannya atau kembali kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan menjadikan di antara kalian mawaddah, kasih sayang, dan juga rahmat, kecintaan dan rahmat. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam hal demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berfikir. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah merupakan saksi terbesar bahwasanya seorang laki-laki la yastaqimu haluhu, tidak akan lurus keadaannya, dan dia tidak akan merasakan keindahan atau merasakan kenikmatan di dalam kehidupannya kecuali dengan kehidupan berkeluarga atau dengan kehidupan rumah tangga. Seorang laki-laki tidak akan merasakan nikmatnya hidup sebelum dia menikah. Seorang laki-laki tidak akan merasakan nikmatnya bagaimana indahnya dunia sebelum dia mendapatkan pasangan. Begitu juga wanita. Dari ayat ini kita dapatkan bahwasanya wanita termasuk tabiat dia harus mendapatkan pasangan. Dan ini disebutkan di dalam kitab Ta'sisul Ahkam. Oleh sebab itu, seorang laki-laki ketika dia menikah dengan seorang wanita, maka salah satu keinginan mereka terbesar ketika ada suami istri, salah satu keinginan mereka berdua terbesar adalah mendapatkan anak. Dan ini adalah tujuan daripada pernikahan. Bahkan kadang-kadang tidak banyak atau berapa banyak keluarga yang dalam tanduk perceraian, kehancuran gara-gara tidak mempunyai anak. Dan berapa banyak orang yang sudah menikah puluhan tahun baru dapat anak ketika dia dalam keadaan sudah tua, sudah menunggu lama. Dia sangat menginginkan anak. Kenapa? Karena tujuan menikah adalah anak. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada seorang laki-laki, sebagaimana sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Ma'qil ibnu Yasar, beliau bercerita, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamal. Wa innaha la tadrik afa atazawwajuha. Wahai Rasulullah, aku mendapati seorang wanita yang kaya dan juga cantik, tapi dia tidak melahirkan. Dia tidak melahirkan anak. Kemudian laki-laki ini bertanya, apakah saya boleh menikahi wanita tersebut? Kata Rasulullah SAW, lah, jangan. Didatangi oleh laki-laki ini untuk kali yang kedua, kata Rasulullah SAW, tidak, jangan. Didatangi yang ketiga, tetap jawaban Rasulullah SAW juga jangan. Kemudian ketika didatangi kali ketiga, Rasulullah SAW menambahkan tazawwajul wadud al-walud. Artinya, hendaknya kalian wahai para lelaki menikahi wanita-wanita yang penyayang, yang romantis, suka menyayang suaminya. Dan al-walud, dan wanita-wanita yang melahirkan banyak anak.
fa inni mukatsirun bikumul umam. Sesungguhnya aku berbangga ketika aku bisa mengalahkan umat-umat lain sebelumku disebabkan kalian banyak memproduksi anak, banyak memiliki anak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Al-Khattabi rahimahullah berkata, wa yu'rafu hadzal wasf fil abkar min aqaribihinna. Bagaimana seorang wanita diketahui dia punya banyak anak atau akan melahirkan banyak anak padahal belum dicoba? Maka kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, sifat wanita ini sebagai dia dinyatakan sebagai banyak anak dilihat dari aqaribihinna, kerabat-kerabatnya. Idil ghalib sirayatu tiba'il aqarib ba'duhunna ila ba'd. Karena mayoritas para keluarga, ya, ikatan keluarga itu hampir sama keberadaannya. Sifat-sifatnya juga sama. Kalau seandainya ibunya banyak melahirkan anak, berarti anak perempuannya pun nanti insya Allah akan melahirkan anak. Ini sebagaimana yang banyak melahirkan anak, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Dan ini disebutkan di dalam kitab Iqadul Afham yang dikarang oleh Imam Al-Munawi. Nah, oleh para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah, ya, semua yang menikah menginginkan anak. Bahkan sekali lagi seperti yang anak bilang tadi, banyak keluarga diambang kehancuran gara-gara tidak mempunyai anak. Suami merasa tidak betah dengan istrinya, istri merasa tidak betah dengan suaminya karena tidak mempunyai anak. Jadi para ikhwah sekalian, tazawwajul wadud al-walud. Nikahilah wanita yang penyayang, ya, wanita yang menyayangi suaminya, yang suka menyayangi suaminya, dan nikahilah wanita-wanita yang banyak melahirkan anak. Hadis yang saya sebutkan tadi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, di sana ada seorang perawi sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Daud dengan sanadnya, yaitu Mansur bin Zadan. Ini keluar sedikit dari pembicaraan kita, tapi saya ingin memberikan sebuah faedah menarik. Ada Mansur bin Zadan. Beliau ini seorang ulama salaf terkenal, ahli ibadah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menuliskan biografi tentang Mansur bin Zadan, beliau mengatakan, "Lau qila li Mansur bin Zadan inna malakal mauti bil bab ma kana bi imkani an ya'tiya bi syai'in jadid." Kalau seandainya dikatakan kepada Mansur bin Zadan, "Wahai Mansur, di pintu itu ada malaikat maut ingin mencabut nyawa engkau," maka Mansur tidak akan menambahkan ibadahnya dengan sesuatu yang baru. Maksudnya apa? Ma'nahu annahu musta'iddun lil maut bi'ibadatihi wastiqamatihi waltizami. Artinya adalah bahwasanya Mansur bin Zadan rahimahullah, beliau sudah siap untuk mendatangi kematian, sudah siap untuk dicabut nyawanya. Kenapa? Karena beliau selalu dalam ibadah, selalu dalam istiqamah di dalam agama, dan juga selalu dalam kelaziman untuk beragama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falan ya'tiya bi syai'in jadid. Maka dia tidak akan menambah ibadah sedikit pun, karena selalu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa saya sebutkan ini? Ini sebagai apa? Sebagai pengambilan kita ingin mengambil qudwah, contoh, yang mana pada zaman sekarang ini hilang sudah kita mengambil contoh. Orang yang diambil contoh salah, orang mengambil contoh kepada orang-orang fasik dan sebagainya. Oleh sebab itu para ikhwah sekalian, mukaddimah yang pertama, semua yang menikah menginginkan anak. Yang kedua, anak adalah anugerah yang harus disyukuri. Anak itu nikmat. Ya. Ifrah biwujudil walad. Bangga, bahagia, senang dengan kedatangannya anak. Ada sebagian orang tua, ya, kalau datang istrinya telat, waduh kecolongan nih. Takut punya anak, subhanallah. Ya, kenapa para ikhwah sekalian? Harus kita bangga ketika dan senang ketika mempunyai anak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Zakaria yang terlambat memiliki anak, "Wa basyarnaka bighulamin halim." Dan kami beritahukan kepada engkau wahai Nabi Zakaria dengan ghulam, dengan anak, engkau akan mendapatkan anak. Jadi orang yang mendapatkan anak itu harus bergembira karena Allah memerintahkan seperti itu.
Harus bergembira. Bahkan ada sebagian kaum muslimin yang masih memiliki sikap adat jahiliyah. Dapat anak bukan harus dianggap sebagai nikmat, harus disyukuri, akan tetapi mempunyai sifat jahiliyah. Kalau dia mendapatkan anak perempuan, maka langsung muram. Dianggap anak perempuan tersebut pembawa sial. Ya, dianggap bahwasanya anak perempuan tersebut dia tidak bisa mendatangkan manfaat di keluarga. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Jika salah seorang dari mereka ya diucapkan kepada mereka kabar gembira, selamat ya kamu dapat anak perempuan, wajahnya menjadi hitam. Itu orang-orang jahiliyah seperti itu. Dhalla wajhu muswadda, malu. Wa huwa kadhim, dalam keadaan dia memegang rasa malu atau menahan rasa malu dia. Kenapa? Karena dia mendapatkan anak perempuan. Yatawara minal qaumi min su ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yakumun. Kemudian dia itu ya sembunyi di antara orang-orang, di antara masyarakat dia, di antara orang kampung dia. Kenapa? Karena dia menganggap anak perempuan ini adalah sebuah keburukan. Ya, kemudian dia berpikir, apakah ini anak dibiarkan hidup dalam saya mendapatkan kehinaan, atau anak ini saya kubur hidup-hidup sehingga saya tidak mendapatkan kehinaan lagi. Itulah adat-adat orang-orang jahiliyah. Jadi anak adalah anugerah yang harus disyukuri, dan orang tua harus bergembira dengan kedatangan anak, terutama anak perempuan. Coba perhatikan orang-orang atau orang tua yang mempunyai anak perempuan. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manubtuliya min hadhil banati bi syai' kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan ini, maka anak perempuan tersebut akan menjadi hijab bagi dia nanti dari api neraka. Ini indahnya orang yang mempunyai anak, terutama anak perempuan. Dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengurus dua anak perempuan sampai balik kedua-duanya, nanti dia akan datang pada hari kiamat bersamaku seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini, yang mempunyai dua anak perempuan, subhanallah, yang mengurus anak perempuan tersebut sampai balik. Oleh sebab itu para ikhwah sekalian, jangan menggerutu kalau dapat anak. Ya, menggugat takdir, tidak puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, apalagi mungkin sebagian orang tua ada mendapati sedikit cacat dari anaknya. Jangan menggerutu. Itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah menggugat takdir. Ya, harus puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada sebagian orang tua yang menginginkan sudah 5 anaknya 5 laki semua. Ini hamil yang ke-6 mudah-mudahan perempuan. Plek jebrol laki perempuan lagi. Laki-laki lagi. Ada anaknya 5 perempuan semua. Ingin yang ke-6 laki-laki, ya Allah, laki-laki ya Allah. Pas yang keluar perempuan lagi. Itulah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan, ada yang diberikan hanya wanita, ada yang diberikan hanya anak laki-laki, ada yang tidak diberikan oleh Allah sama sekali. Coba perhatikan sebuah ayat di dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillah mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir." Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan sekehendaknya. Allah memberikan kepada yang Dia kehendaki anak perempuan, dan Allah memberikan kepada yang Dia kehendaki anak laki-laki. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada yang Dia kehendaki digabungkan perempuan dan laki-laki. Wah, ini klop sekali sudah. Ya.
au inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan Allah dengan kehendaknya juga menghendaki seseorang tidak mendapatkan anak. Aqima, mandul. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Sekali lagi para ikhwah sekalian, ya, harus bersyukur ketika kita mendapatkan anak. Kenapa? Karena kalau orang tua bersyukur mendapatkan anak, maka Allah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan benar-benar tambahkan kepada dia. Apa penambahan nikmat dari Allah setelah mendapatkan anak? Yaitu, ini rahasia menarik, kesolihan anak. Ya, maka jangan sampai kita menggerutu, menggugat takdir, tidak puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, bahkan menganggap anak ini adalah beban hidup. Jangan para ikhwah sekalian. Waduh, kecolongan lagi nih. Gimana nanti melahirkannya? Nanti sekolahnya gimana? Jangan. Yang ngatur Allah Subhanahu wa taala, kita ikhtiar. Kita adalah usaha, tugas kita. Yang memberikan rezeki adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Kami yang memberikan rezeki kepada kalian wahai para orang tua dan kepada anak-anak kalian. Itu bukan urusan kita. Kita cuma tugas kita apa? Ikhtiar, usaha. Kemudian ada faedah menarik para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang merasa terbebani dengan adanya anak, ya, merasa terbebani dengan adanya anak, maka itu akan mengakibatkan dia tidak ikhlas dalam mendidik anak. Ini faedah menarik. Kenapa orang harus bersyukur, mengatakan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau dia tidak bersyukur, kalau seandainya dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan ikhlas untuk mendidik anak tersebut. Kalau seandainya sudah tidak ikhlas, maka pada saat itu ya anaknya pun tidak akan menjadi anak yang saleh. Padahal para ikhwah sekalian, perhatikan baik-baik. Kenapa saya katakan di situ dan orang tua harus bergembira dengan kelahiran anak? Kenapa? Karena ketika anak tersebut kita syukuri, kemudian anak tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesolihan, maka faedah yang paling utama yang didapatkan oleh orang tua ketika anak tersebut soleh. Perhatikan hadisnya, hadis-hadis yang akan saya bacakan. Yaitu faedah-faedah ketika kita mendapatkan anak. Sebagai orang tua kita mendapatkan anak, anaknya menjadi anak yang soleh. Ini faedah-faedahnya. Yang pertama, yaitu ketika orang-orang di dalam kuburan disiksa habis-habisan oleh malaikat karena saking banyak dosanya, kuburannya disempitkan, tulang belulangnya diremukkan oleh para malaikat, kuburannya sempit sekali, dibukakan pintu neraka bagi dia. Ini orang tua yang mempunyai anak yang soleh, dia dapat setoran pahala dari dunia ke dalam alam barzakh dia. Nikmat dia, kuburannya diluaskan, kemudian pintu surga dibukakan bagi dia, dia mencium bau surga. Kenapa? Karena dia mendapatkan setoran pahala dari siapa? Dari anak yang soleh. Perhatikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Seorang anak Adam jika sudah meninggal, terputus amalannya kecuali dari 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Yang ketiga adalah anak saleh yang bisa mendoakan orang tuanya, Jadi para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu faedah anak. Faedah anak yang lain. Orang yang masuk ke dalam surga akan diangkat derajatnya di surga. Ketika orang ini diangkat derajatnya di surga padahal amalannya biasa-biasa aja di dunia, dia bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, anna li hadza?" Ya Allah, kenapa aku kok diangkat derajatku di surga terus naik? Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fayuqal bistighfari waladika laka. Karena istighfar siapa? Anakmu untukmu.
Ini faedah anak para ikhwah sekalian. Jadi jangan sekali lagi merasa terbebani dengan adanya anak. Waduh gawat ini, datang lagi satu. Yang satu belum beres, yang satu masih digendongan datang lagi. Bersyukur alhamdulillah. Di sana banyak orang tua ya yang rumahnya sunyi, menginginkan tangisan, menginginkan canda tawa seorang anak. Terasa hampa rumah kalau seandainya tidak ada anak. Ini dapat anak malah menggerutu dengan takdir Allah. Aduh, kok begini? Kok tadi malam seperti itu? Kita kenapa ya? Nah, jangan para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Ya jangan merasa terbebani. Ya, coba perhatikan lagi hadis Nabi Muhammad SAW, dan ini hadis sangat agung, sangat agung. Hadis riwayat Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni ubdi'u bi fahmilni. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma indi. Aku tidak bisa menolong engkau, artinya tidak bisa memberikan sesuatu kepada engkau. Kemudian ada seseorang berkata, orang lain berkata, ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu. Wahai Rasulullah, aku ingin menunjukkan orang ini kepada yang bisa menolong dia. Rasulullah SAW menimpali orang tersebut, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Kalau seandainya kita mempunyai anak kita melakukan kebaikan, karena kita yang ngajari, karena kita yang menjadikan atau ngajari kesolehan kepada dia, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Nanti anak ini juga akan mengajarkan kepada orang lain. Banyak yang diajarkan oleh anak ini, orang tuanya mendapatkan jasa daripada anak tersebut. Subhanallah para ikhwah sekalian. Kenapa harus merasa terbebani dengan adanya anak? Ya. Bahkan yang terakhir para ikhwah sekalian, ya, faedah daripada anak. Jangan merasa terbebani. Hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'min awil mu'minati fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi min khati'ah." Masih saja seorang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, mendapatkan bala, musibah, baik di jasadnya, di hartanya, di anaknya. Kadang-kadang anak itu kan kurang ajar, bahkan durhaka, ya, tidak seperti bapaknya, suka ahlu masjid, ahlu Quran, anaknya ya ahlu diskotik, ahlu mall, ya. Maka hati-hati perhatikan orang tua yang seperti ini. Hatta yalqallaha wa ma 'alaihi min khati'ah. Tidaklah, saya ulangi, tidaklah bala menimpa seorang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, dan bala itu, musibah itu di jasadnya, di badannya, di dalam hartanya ataupun di dalam anaknya, ya, sampai dia menemui Allah nanti dia tidak mempunyai kesalahan sama sekali. Jadi kalau seandainya kita ihtisab ketika mendapatkan anak, kemudian ketika kita mengurus anak tersebut malah jalan dari jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah penghapus dosa bagi siapa? Orang tua. Jadi jangan sedih para ikhwan sekalian. Tetap berusaha agar anak tersebut menjadi anak yang soleh, dan jangan sekali lagi merasa terbebani. Harus ikhlas ketika mendidik anak. Ini yang kedua. Yang ketiga, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak adalah perhiasan kehidupan dunia sekaligus fitnah. Anak itu perhiasan, zina dalam bahasa Arabnya. Qurratu ain, sesuatu yang menyejukkan pandangan mata. Saya tadi sudah menyinggung berapa banyak rumah tangga diambang kehancuran hanya di ujung lidah suami ingin mengucapkan kata-kata talak. Gara-gara apa? Gara-gara tidak punya anak. Kadang-kadang sebaliknya, seorang suami berani mengorbankan perasaannya, benarnya saya nggak cocok lagi sama kamu ini, ya,
Dia dalam hati dia ngomong sama istrinya, saya sudah nggak sabar lagi sama kamu ini. Kalau karena bukan anak sudah tak talak kamu. Ya. Jadi orang mengorbankan perasaannya untuk siapa? Untuk anak. Anak itu perhiasan, qurratu ain. Sesuatu yang menyedapkan pandangan mata. Bahkan kadang-kadang seorang bapak keluar rumah berjam-jam untuk mencari sesuap nasi. Bayangkan, sesuap nasi saja berjam-jam. Ya. Coba bersuap-suap nasi. Ya, mungkin seminggu nggak pulang ke rumah. Nah, ini para ikhwah sekalian, setahun sekali. Pak Mukhlis paling cepat nih. Ya. Dan orang yang tidak punya anak itu merasa sendirian para ikhwah sekalian. Ya. Dia sangat ingin rumahnya dipenuhi dengan tangis seorang anak kecil, ya. Sangat ingin rumahnya dipenuhi dengan tawa ketika dia pulang kerja, dia main-main dengan anaknya. Dia pulang ke rumah hampa. Dia mendengar suara tangisan dari rumah tetangga karena anak tetangga ada 10. Ya. Itu beda sekali. Ya, ini makanya anak itu adalah perhiasan. Qurratu ain, sesuatu yang menyedapkan pandangan mata. Dan para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena anak itu perhiasan, maka perhatikan. Perhiasan harus ditempatkan di tempat yang bagus. Jangan sampai sembarangan menempatkannya. Karena sebagaimana anak itu perhiasan, maka dia juga bisa berfungsi sebagai musuh. Berfungsi sebagai ujian berat. Berfungsi sebagai fitnah, godaan bagi seorang orang tua, baik bapak ataupun ibu. Coba perhatikan surat Al-Kahfi ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Artinya, harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Ini sebenarnya yang sudah kita bicarakan tadi. Dalam ayat yang lain, surat Al-Anfal ayat 28, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya anak itu fitnah. Fitnah di sini maksudnya bisa ujian, bisa musibah, ya. Coba perhatikan surat Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalakum wa auladakum fitnatun wa annallaha 'indahu ajrun azim. Ketahuilah bahwasanya harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah. Fitnah itu bisa bermakna musibah, bisa bermakna ujian, bisa bermakna godaan dan yang lain-lainnya. Bisa bermakna hal yang genting, fitnah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah At-Taghabun ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan sebagian anak-anak kalian itu ada yang menjadi musuh bagi kalian. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan bimakna annahu yaltahi bihi anil amalis saleh. Apa maksudnya istri bisa menjadi musuh bagi suami, anak bisa menjadi musuh bagi orang tua? Maksudnya gara-gara istri, gara-gara anak, seorang orang tua bisa lalai dari amal saleh, sebagaimana yang ditafsiri oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian para ikhwah sekalian, kadang-kadang orang ya gara-gara anak jadi bakhil. Jadi apa? Bakhil, kikir, pelit, medit gara-gara anak. Ya, mau sedekah, aduh anak saya belum belikan ini, anak saya belum dibelikan ini, padahal seluruh kebutuhan yang primer dia sudah diberikan. Cuma anaknya pas pada waktu itu minta handphonenya BlackBerry lagi. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu terlalu berlebihan sayangnya kepada anak. Kenapa? Karena kadang-kadang kebutuhan primer sudah dicukupi, sandang pangannya sudah dicukupi. Ini kebutuhan, bahkan bukan kebutuhan sekunder, kebutuhan tertier.
Sesuatu yang bukan sama sekali tidak dibutuhkan sebenarnya oleh anak tersebut. Tetapi karena anaknya melihat temannya juga punya ini, diminta. Anak ingin laptop padahal anaknya belum saatnya untuk memiliki. Dan macam-macam para ikhwah sekalian. Makanya orang kadang-kadang malas bersedekah karena aduh, anak saya kemarin minta handphone. Padahal kebutuhan anak yang primer sudah dicukupkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, innal walada mabkhalatun. Anak itu ya mendatangkan sifat bakhil. Yang kedua, innal walada majbanatun. Anak itu mendatangkan sifat pengecut. Gara-gara anak malas untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aduh, nanti anak saya gimana? Nanti anak saya siapa yang jaga? Ya. Pengecut. Gara-gara siapa? Anak. Wa majhalatun. Dan gara-gara anak mendatangkan penyakit bodoh. Kenapa para ikhwah sekalian penyakit bodoh? Banyak orang gara-gara anak dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan orang-orang bodoh. Pekerjaan-pekerjaan orang-orang bodoh. Saya beri contoh. Orang ini sudah ngaji, sudah tahu tauhid yang benar, tidak mau mengerjakan kesyirikan, sangat benci kepada perdukunan dan persihiran, ya. Tetapi ketika anaknya sakit tidak tahan dia. Beda ketika istrinya sakit, dia bisa yang sabar ya, Allah pasti nyembuhkan. Kalau istrinya sakit begitu tuh. Tapi kalau anaknya sakit, nangis habis-habisan, waduh, ke dokter sana nggak bisa, dokter sini nggak bisa. Lari kemana? Dukun. Ya, kenapa? Karena tidak tahan mendengar tangisan si anak. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Innal walada majhalatun. Sesungguhnya anak itu mendatangkan sifat bodoh kepada orang tua. Yang penting anak saya sehat, mau jalan bagaimanapun yang penting anak saya sehat. Paham ya para ikhwah sekalian? Yang terakhir, anak itu mahzanah. Mendatangkan sifat sedih. Apalagi kalau seandainya dia mendapatkan musibah, sakit, maka orang tua akan merasakan kesedihan. Ini mukadimah yang ketiga. Mukadimah yang keempat, anak itu adalah amanah. Kalau bahasa orang sekarang, titipan. Amanah dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ana misalkan ngasih sesuatu sama antum, Pak Mukhlis, ini amanah saya ya, tolong jaga. Berarti amanah itu ada sesuatu yang dikasih, iya toh? Nah, amanah anak itu adalah amanah bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih kita anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amanah Allah kepada anak adalah tertera di dalam surat Az-Dzariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini amanah Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang tua, jadikan anak ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, anak yang terlahirkan ke dunia ini semuanya, baik anak dari muslim atau dari kafir, semuanya terlahirkan di atas fitrah. Dan fitrah yang dimaksudkan adalah terlahirkan di atas Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Fitrah yang dimaksudkan di sini apa? Di atas Islam. Berdasarkan surat Ar-Rum ayat 30. Fitrah yang dimaksudkan di sini adalah surat Islam. Berdasarkan surat Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha." Maka tegaklah wajah kamu untuk agama ini dan luruslah dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah fitrah yang telah difitrahkan oleh Allah atas seluruh manusia. Jadi, ketika anak itu terlahir, ya, anak itu terlahirkan biasanya orang-orang senang, semua ketawa. Dia sendiri yang nangis kan? Dia sebenarnya menanggung sebuah beban. Apa? Dan beban itu ada di pundak kita. Itulah amanah Allah Subhanahu wa taala, agar anak ini selalu di dalam fitrahnya.
Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang tua menjadikan anak tersebut tetap dalam amanahnya, tetap dalam fitrahnya, yaitu apa? Islam, menyembah hanya kepada Allah semata. Ya, makanya para ikhwah sekalian, coba lihat kisah Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Nabiullah Ya'qub alaihissalam ketika beliau dalam keadaan sakit keras, beliau mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, dan sampai akhirnya. Artinya ketika Nabiullah Ya'qub sakit keras, setelah itu beliau meninggal, beliau bertanya kepada anak-anaknya. Dan ini orang tua yang sukses. Ini orang tua yang sukses. Nabi Ya'qub bertanya, "Ma kuntum ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Siapa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Kata Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Anak-anaknya menjawab sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Anak-anaknya menjawab, kami menyembah sembahan engkau wahai Nabiullah Ya'qub, dan sembahan nenek-nenek moyang engkau, yaitu Nabi Ismail, Ishaq, dan juga Ibrahim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Nabi Ya'qub alaihissalam bertanya kepada anak-anaknya tentang siapa yang kalian sembah sepeninggalku mati nanti, kecuali Nabi Ya'qub telah memberikan pendidikan kepada anak-anaknya bahwasanya yang kalian sembah adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala semata. Tiada sekutu baginya. Ini orang tua yang sukses. Nah, itulah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi salah ketika ada orang mengatakan, ini kan anak-anak saya mau bikin apa ya terserah saya. Enggak bisa. Ya, saya mau bikin jadi artis ya, jadi penyanyi itu kan mau saya. Ya, nggak bisa para ikhwas sekalian. Itu kan mau saya, nggak bisa seperti itu. Ya, maka para ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak itu amanah. Dan anak ketika dia sudah membesar, ya dari mulai batita kemudian balita, dia akan bergaul dengan orang lain. Tidak boleh juga kita kurung, karena kalau seandainya di luar katanya akan mendapatkan racun-racun, mendapatkan perangai-perangai yang buruk dari teman-temannya. Nggak boleh. Nanti kita masuk dalam KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, mengurung anak, nggak boleh. Makanya para ikhwah sekalian, harus kita punya apa? Punya filter, yaitu ketika anak tersebut sudah berada di dalam rumah, ya, maka kita bicarakan dengan siapa? Dengan istri kita. Sebagian suami nganggap istri itu tugasnya cuma sumur, dapur, kasur. Na'udzubillah. Ya. Coba suami istri Istri itu ya diajak bekerja sama, lebih kooperatif di dalam di dalam mengatur, mendidik anak. Duduk ketika makan siang misalkan, anak kita nih yang kedua bagaimana keadaannya. Jangan sambil lalu, jangan. Duduk bersama membicarakan anak. Ya, harus ini anak kita mau kita jadikan apa ini? Ya para ikhwas sekalian. Dan susah kan memang kalau seandainya kita tinggal anak kita. Apalagi setahun sekali pulangnya. Ya. Ini para ikhwas sekalian. Ada sebagian orang tua juga ini, ya, orang tua juga sebagiannya datang ke pondok pesantren. Datang ke pondok pesantren. Pergi ke ustadznya, siapa yang bimbing ini wali kelas anak kelas 1? Oh ini ustadznya ini nanti. Oh ya, ini Pak. Ini ustadz, ini anak saya. Terserah deh mau jadikan apa. Ini namanya orang tua raja tega. Tega sekali. Ya, kadang-kadang anak yang baru balita dikasih ke pondok pesantren. Para salaf enggak seperti itu. Para salaf itu dididik di rumah. Di rumah dulu, baru setelah itu, setelah mengecap pendidikan di rumah, baru saatnya mereka keluar. Di rumah dulu, ya, di rumah otomatis bersama siapa? Orang tuanya. Dan jangan salah para istri, ibu-ibu ya, perhatikan, jangan salah bahwasanya pendidikan anak itu bukan
di tangan suami saja. Begitu juga suami, pendidikan anak, kesolehan anak bukan di tangan istri saja. Kadang-kadang sebagian dari satu ini istri atau suami mengatakan, itu mah terserah bapaknya, saya mah masak doang. Ya, mau dijadikan ustadz, mau dijadikan hafal Quran, mau dijadikan mekanik, terserah deh, itu terserah bapaknya. Ya, ini para ikhwah sekalian. Tidak, para salaf tidak begitu. Lihat saja biografi para sahabat Nabi Muhammad SAW. Para ulama, mereka yang mendidik rumah dulu, baru setelah mereka mengecap pendidikan di rumah, dilepas keluar. Imam Syafi'i contohnya, yang didik siapa? Ibunya di rumah. Setelah itu baru pergi kemana? Ke Irak, ke Mesir. Setelah mendapatkan pendidikan di mana? Di rumah. Dan ingat para ikhwah sekalian, ini akan saya sebutkan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya baik suami ataupun istri mempunyai tanggung jawab bersama untuk mengatur rumah tangga, untuk menjadikan anak itu tetap dalam fitrahnya. Bebannya berat loh, tetap dalam fitrahnya. Coba perhatikan hadis diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in." Ingat, setiap dari kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "War-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum." Seorang suami, dia bertanggung jawab atas keluarganya dan dia yang paling bertanggung jawab atas mereka. Wal mar'atu, dan seorang istri, ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan seorang istri, perhatikan nih ibu-ibu, ya, tanggung jawab bukan hanya di suami saja. Perhatikan juga suami, tanggung jawab bukan hanya di istri saja. Seorang istri, dia adalah pemimpin atas rumah suaminya, dia yang mengatur rumah suaminya dan anak-anak dari suaminya, dan dia yang bertanggung jawab atas mereka. Jadi semuanya para ikhwah sekalian, orang tua, ingat para ikhwah sekalian, orang tua tidak boleh lepas tanggung jawab terhadap kesolehan anaknya, ya. Dan semua dari kita menginginkan anak kita menjadi anak yang salih dan salihat. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang salih dan salihat. Ini adalah cita-cita seluruh orang tua. Bahkan bukan cita-cita seluruh orang tua, cita-cita orang-orang yang di samping-samping kita. Orang tua kita, mertua kita, ya, tetangga kita menginginkan anak-anak kita adalah menjadi anak-anak yang saleh. Oleh sebab itu, ingat, seorang orang tua tidak bisa menjadikan anaknya menjadi anak yang saleh kecuali orang tuanya harus mempunyai ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaknya dia dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kehidupan akhirat, hendaknya dia dengan ilmu. Berapa banyak anak yang kurang ajar, bahkan sampai durhaka terhadap orang tuanya. Ternyata setelah diteliti, diperiksa-periksa, karena kebodohan orang tuanya terhadap agama. Bagaimana mau menjadikan anaknya anak yang soleh kalau seandainya orang tuanya sendiri tidak tahu akan kesolehan, jauh dari agama, tidak soleh? Dua faktornya, tidak soleh dan jauh dari agama. Kenapa dia tidak soleh? Karena dia tidak tahu ilmunya. Kenapa dia jauh dari agama? Karena dia tidak tahu ilmunya. Berapa banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya, ya seperti itu, akhirnya nasi menjadi bubur. Dan semua kita tidak ingin seperti itu. Nah, ini ada fenomena menarik para ikhwah sekalian, saya ingin menyinggung sedikit. Ada tren putus menuntut ilmu setelah menikah. Wah, putus menuntut ilmu setelah menikah. Kalau sudah sebelum menikah, ustadznya diantar ke sana kemari. Ustadz, kajian di mana? Anak antar deh. Ustadz, kajian di mana? Anak antar. Padahal ustadznya nggak ada kajian waktu itu. Ya, habis nikah ditelepon sama ustadznya. Aduh, afwan ustadz, sibuk. Kalau sudah afwan, wah repot itu. Ya, ini tren baru nih, putus menuntut ilmu setelah menikah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum saya masuk kepada yang kelima, ingat, kesolihan anak
Saya ulangi, materi bukan sebagai jaminan bahwasanya anak kita akan menjadi anak yang saleh. Materi tidak menjamin anak kita menjadi anak yang saleh. Kita sediakan seluruh kebutuhannya, tetapi tidak kita berikan ilmu yang bermanfaat, tidak kita berikan contoh yang baik di dalam agama, sehingga dia tidak menjadi anak yang saleh. Ingat para ikhwah sekalian, berapa banyak orang yang sekolahnya kadang-kadang daftar aja puluhan juta, tapi durhaka sama orang tuanya, sombong sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya merasa bahwasanya kalau dia sudah menyalahkan anak di sekolahan yang paling tinggi, kemudian seluruh kebutuhan anaknya disiapkan, disediakan, dia sudah merasa lepas tanggung jawab. Tidak. Seperti tadi Raja Tega tadi, masukin anaknya waktu balita, ya, bilang, Ustadz mau jadikan apa aja terserah deh, ini Raja Tega namanya nih, ya. Enggak para ikhwah sekalian, materi bukan satu-satunya cara atau jaminan untuk menjadikan anak itu menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena hidayah itu tidak bisa dibeli dengan harta. Oleh sebab itu para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belajarlah, khususnya yang belum mempunyai anak, yang belum menikah, belajar. Mungkin tidak berlebihan kita katakan harus belajar calon orang tua dan para orang tua untuk belajar ilmu pendidikan anak, menjadikan anaknya menjadi anak yang saleh. Harus dia pelajari. Ini mukadimah yang keempat para ikhwah sekalian. Kemudian mukadimah yang kelima, pengaruh orang tua yang saleh terhadap anaknya. Ingat, satu kaidah, kesolehan, ketakwaan orang tua sangat berpengaruh kepada kesolehan anak. Itu antum harus pegang, yakini sebaik-baiknya. Kesolehan, ketakwaan orang tua sangat berpengaruh kepada kesolehan anak. Apa dalilnya? Coba perhatikan. Sebuah ayat di dalam surat Ali Imran, di ayat yang ke-33 sampai 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu samii'un 'alim." Sesungguhnya Allah mengutus Adam. Adam diutus oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah. Kemudian Allah juga mengutus Nuh. Kemudian diutus oleh Allah menyampaikan dakwah-dakwahnya. Wa ala Ibrahim, dan keluarganya Ibrahim. Siapa mereka? Ismail, Ishak, kemudian juga Yakub. Kemudian sebenarnya Nabi Isa pun keluarganya Ibrahim. Ya, wa ali Imran. Ya, dan keluarganya Imran, alal alamin. Diutus oleh Allah kepada alam semesta. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Nih yang jadi permasalahan kita. Keturunan akan menyerupai keturunannya juga. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya, ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak akan mengikuti bapaknya. Kalau bapaknya saleh, dia akan saleh insyaallah. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Ya. Seorang keturunan akan seperti sebagian keturunan lainnya. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalil yang lain bahwasanya kesolehan orang tua mempunyai pengaruh yang sangat berat terhadap anak. Perhatikan. Masih ingat cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa? Antum kalau baca surat Al-Kahfi, di sana ada cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Salah satu cerita mereka adalah Nabi Khidir dan Nabi Musa ingin singgah bermalam di sebuah kampung. Kemudian orang kampung tersebut tidak mempunyai tempat dan mereka tidak diberikan tempat oleh orang kampung tersebut. Akhirnya mereka pergi ke kebun. Di tengah perjalanan mereka mendapatkan sebuah rumah yang dindingnya hampir rusak, hampir roboh. Nabi Khidir alaihissalam ingin membangun kembali kampung tersebut, rumah dinding rumah tersebut yang hampir roboh tadi. Kata Nabi Musa, kenapa engkau bangun? Kita sudah mendapatkan perlakuan seperti itu oleh orang kampung, ya ambil saja upah dari mereka, selesai.
tetap dibangun oleh Nabi Khidir alaihissalam. Ternyata rumah ini adalah milik siapa? 2 anak yatim, yang mana di bawah rumah ini ada harta kekayaan, dan Allah ingin menjaga karena anak yatim ini adalah masih kecil. Nanti kalau seandainya rumahnya rubuh, maka anak yatim ini dia keluar dari rumah tersebut mencari tempat tinggal lain. Akhirnya rumah ini didiami oleh orang lain. Akhirnya harta yang di bawah rumah ini diambil oleh orang lain. Maka Allah ingin menjaga dengan perantara Nabi Khidir. Nabi Khidir membangun dinding rumah tersebut kembali agar anak ini tetap di rumah. Nanti kalau anak ini sudah besar, bisa mengambil harta yang ada di dalam tanah rumah tersebut. Coba perhatikan sebuah ayat di dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain fil Madinah." Sedangkan dinding rumah tersebut itu adalah milik 2 anak yatim. 2 anak yatim artinya anak yatim yang ditinggal oleh kedua orang tuanya dan dia masih kecil di kampung tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan ternyata di bawah rumah tersebut ada kanz, ada harta tersimpan yang dimiliki oleh 2 anak yatim tersebut. Dan 2 anak yatim ini tidak merasa karena dia masih kecil, belum berpikir. Nah, Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahwasanya apa sih harta yang tersimpan? Perhatikan harta yang tersimpan. Ya, ini juga faedah sebelum kita mengambil faedah yang lain. Harta yang tersimpan yaitu kana lauhan min dzahab. Ternyata ada lempengan emas yang tersimpan itu. Lempengan emas. Maktuban fih. Yang tertulis di lempengan emas itu, yang menulis otomatis yang mempunyai emas, ya. Yang tertulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian ada tulisan lain, ajaban liman arafan nar thumma dhahik. Sungguh aneh orang yang mengetahui beratnya siksa neraka kemudian dia masih bisa tertawa. Kemudian ajaban liman aiqana bil qadar thumma nasab. Sungguh aneh orang yang yakin bahwasanya seluruh yang terjadi di muka bumi adalah dengan takdir Allah, kemudian dia ketika mendapatkan musibah dia menggerutu. Aneh. Kemudian ajaban liman aiqana bil maut thumma amin. Ini perhatikan para ikhwah sekalian. Di dalam tulisan itu tertulis lagi, sungguh aneh orang yang yakin bahwasanya maut bisa datang kapan saja, tapi dia masih merasa aman dari maut tersebut. Ini keimanan. Inilah kesolehan dari kedua orang tua tadi, yang menyimpan hartanya di mana? Di dalam rumah tadi. Kemudian yang terakhir, belum habis, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tanda bahwasanya yang menyimpan ini, yang mempunyai emas ini adalah orang yang mereka bertauhid, menyembah hanya kepada Allah semata. Ini yang kesolehan hakiki. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana tahtahu kanzun lahuma, dan di bawah rumahnya itu ada kanz, harta tersimpan yang dimiliki oleh siapa? 2 anak yatim ini. Ternyata harta tersimpannya apa tadi? Emas, lempengan emas yang tertulis sedemikian rupa, kalimat-kalimat yang sangat luar biasa. Yang menulis ini tidaklah dia kecuali orang soleh, ya. Nah, yang menyimpan harta yang tersimpan itu siapa? Wa kana abuhuma salihah. Orang tua yang menyimpan harta di bawah rumah tadi, orang tuanya anak yang masih hidup, yang anak yatim ini, ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, abuhuma salihah. Bapaknya adalah orang yang soleh. Ini para ikhwah sekalian. Bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya bapaknya ini bukan bapak kandungnya, tetapi kakeknya yang 7 turunan. Jadi apa yang ingin saya maksudkan? Apa yang ingin saya sampaikan? Kakeknya yang dulu meninggal 7, apa sih namanya? Kakek, bapak, kakek lagi
Ya, apa? Pokoknya 7 turunan lah. Bapak 7 turunan dia itu yang soleh, yang mendapatkan hartanya kapan? 7 turunan setelahnya. Subhanallah. Gara-gara apa? Kesolehan kakeknya yang 7 turunan tersebut. Ini para ikhwas sekalian. Jadi orang tua yang soleh mempunyai pengaruh berat terhadap anak. Ini para ikhwas sekalian. Kemudian harus diingatlah, kita ini kan hidup cuma 60 sampai 70 tahun saja. Saya sekarang umur 30-an, antum ada yang 40, ada yang kepala 5 mungkin. Kalau kita berbuat maksiat, kasihanlah sama anak. Karena dia yang akan menanggung malu. Anaknya koruptor. Ya kan? Nggak mungkin, oh kamu bapaknya ini ya, bapaknya enggak. Tapi anaknya koruptor. Ya. Makanya kalau kita mau berbuat maksiat apa? Kasihan sama anak. Karena kita sebentar lagi meninggal, selesai, sudah dikubur, ya. Kalau orang berbuat maksiat sudah dikubur, tidak ada lagi diingat dia. Yang kena ada siapa? Anaknya pencuri. Ente kan yang bapaknya suka nyolong ayam, loh kan? Ya kan? Anaknya tukang zina, loh kan gitu. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berbuat maksiat, mau berbuat maksiat, maka mikir-mikir dulu. Terutama maksiat tersebut yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan juga hak-hak manusia. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam yaitu sanksi bagi orang tua yang tidak bertanggung jawab. Sanksi bagi orang tua yang tidak bertanggung jawab. Perhatikan, sanksinya berat loh. Ya. Karena bebannya berat, maka sanksinya pun berat. Perhatikan sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyah yamutu yauma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Artinya, tidaklah seorang hamba diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk mengatur seseorang atau mengatur sekelompok orang. Dan ketika dia mati dalam keadaan dia menipu orang yang diaturnya, menipu keluarganya, menipu anak istrinya, dimasukkan ke dalam rumahnya macam-macam. Ya, anak itu seperti kertas putih seperti ini para ikhwan sekalian. Yang pertama kali menggores tulisan hitam itu siapa? Orang tuanya. Anak itu putih bersih ketika dia keluar. Yang pertama kali menggoresnya siapa? Orang tuanya. Mau dijadikan orang tuanya Nasrani, Yahudi, orang kafir, atau tetap dalam keadaan fitrahnya, maka itu adalah hasil karya siapa? Orang tuanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba diberikan tanggung jawab untuk mengurus orang. Dan ketika dia mati, dia dalam keadaan menipu orang yang dia urus, orang yang dia pelihara, maka ganjarannya haramallahu alaihil jannah. Allah mengharamkan atasnya surga. Berat. Allah mengharamkan atasnya surga. Para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, hidayah hanya di tangan Allah taala. Kadang-kadang sebagian orang sudah berusaha semaksimal mungkin. Orang tua berusaha semaksimal mungkin, berikhtiar semaksimal mungkin, kemudian berdoa, ternyata anaknya belum juga dapat hidayah. Maka kita kembalikan kepada ayat dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Jadi kalau orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin menjadikan anaknya menjadi anak yang saleh, menjauhkan dari sifat-sifat yang toleh, ya, menjadikan anak, tapi kok anaknya tetap menjadi anak yang toleh, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sudah, ya kita hanya berusaha. Dan di antara para nabi ada juga anaknya yang tidak taat kepadanya. Nabi loh, siapa itu? Bahkan Rasul, siapa itu? Nuh alaihissalam. Ya, ketika Nuh alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nuh, wa qala rkabu fiha bismillahi majreha.
Dan ketika Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, irkabu fiha, ayo masuk ke dalam perahu, ke dalam kapal ini. Maka Nuh pun memanggil anaknya, ya, dan anaknya menjawab apa? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Wahai bapakku, aku akan pergi ke gunung yang tinggi sekali, yang bisa menjagaku daripada air bah ini. Kemudian, ya para ikhwah sekalian, akhirnya orang yang tidak ikut ke kapalnya Nabi Nuh seluruhnya mati, tenggelam di telan air bah. Dan Nabi Nuh masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nada Nuhur rabbahu inna bani faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Nuh berkata, ya Allah, sesungguhnya anak itu adalah keluargaku, selamatkan dia. Meskipun sudah ditelan air bah, selamatkan dia. Dan sesungguhnya janji engkau adalah benar, dan engkau adalah ahkamul hakimin, engkau adalah maha hakim yang sangat bijaksana. Tapi apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala ya Nuh innahu laysa min ahli. Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu saleh. Sesungguhnya dia adalah amal perbuatan yang tidak saleh. Baik para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa menit sudah nih? Dari jam berapa kita? 1 jam 5 menit. Saya masukkan kepada kiat yang pertama. Nanti insya Allah minggu depan dari mulai 2 sampai 19 ya. Karena 2 pertemuan. Kiat yang pertama, kiat mendidik anak ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi muqaddimah, sekarang kiat yang pertama, yaitu menjadi teladan yang baik. Saya sudah bilang di awal tadi, kesolehan orang tua sangat berpengaruh kepada kesolehan anak ya. Jadilah kita sebagai contoh yang baik. Orang tua yang menjadi contoh yang baik bagi anaknya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Oleh sebab itulah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan, contoh yang baik bagi para sahabatnya, terutama anak-anak kecil, makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha yang waktu itu masih kecil ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika ditanya, ya ummal mu'minin akhbirni bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya, wahai Aisyah ummul mu'minin, beritahukan tentang akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab apa? Kana khuluquhul Qur'an. Ya, Nabi itu akhlaknya seperti Al-Quran. Artinya apapun perintah Al-Quran beliau kerjakan, apapun larangan Al-Quran beliau tinggalkan. Ini yang terkenang di benak Aisyah radhiyallahu anha. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada cerita menarik ya, bagaimana kita ingin memberikan contoh yang baik juga kepada anak. Teladan yang baik bagi anak. Misalkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah. Ada seorang yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakrah. Abdurrahman bin Abi Bakrah. Abdurrahman bin Abi Bakrah ini berkata kepada bapaknya, ya abati inni asma'uka tad'u kulla ghadatin. Abdurrahman bin Abi Bakrah waktu itu masih kecil. Beliau mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, aku mendengar engkau setiap pagi mengucapkan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini bi basari, la ilaha illa anta. Ini yang engkau baca wahai bapakku. Tu'iduha thalathan hina tusbih wa thalathan hina tumsi. Engkau membacanya 3 kali setiap pagi dan 3 kali setiap sore. Coba bagaimana anak ini dia merekam. Dan jangan dikira bahwasanya anak itu rekamannya sangat rendah. Tidak. Anak itu kalau seandainya dikatakan prosesor itu sangat tinggi sekali. Alat rekamnya paling tinggi. Makanya antum ketika kejadian-kejadian di SD masih ingat kan? Masih ingat. Ya. Masih ingat bagaimana antum suka sisir dulu ketika SD,
Masih ingat ketika dipukulin bapaknya ketika SD? Masih ingat kan? Ya, masih ingat. Masih ingat ketika dipukulin oleh bapaknya pakai selang gara-gara terlambat masuk rumah ketika maghrib sampai biru-biru? Masih ingat. Ya, masih ingat itu para ikhwah sekalian. Kenapa? Karena kita merekam. Nah, begitu yang terjadi oleh seorang sahabat ini atau seorang anak sahabat ini. Abdurrahman bin Abi Bakar berkata, "Wahai bapakku, aku selalu mendengar engkau setiap pagi membaca 3 kali, setiap sore membaca 3 kali. Bacaannya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta." Apa dijawab oleh bapaknya? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna fa ana uhibbu an astanna bi sunnatihi. Kata sahabat ini, yaitu Abu Bakrah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah mendengar bacaan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sering membacanya, maka aku ingin mencintai sekali untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh teladan yang baik. Kita sebagai orang tua, kadang-kadang orang tua ingin anaknya jujur, tapi sebuah kebohongan selalu ada di hadapan anaknya. Anaknya dibikin sebagai seorang pendusta. Bagaimana itu caranya? Misalkan anaknya pengen, "Pak, nanti kita pergi ke supermarket sana ya." "Oh iya, nanti sore habis asar ya." Basa-basi saja bapaknya agar menghilangkan permintaannya. Coba bayangkan kejadian itu, misalkan misalkan habis maghrib, bapaknya janji besok habis asar. Dari mulai habis maghrib itu, setelah isya, kemudian jam 12 malam, habis subuh, dia masih ingat, nanti sore habis asar saya akan ke supermarket bersama bapak. Ya, habis sekolah bapaknya diingat, "Pak, jangan lupa Pak ya, habis asar kita ke supermarket beli coklat." Habis zuhur diingatkan lagi, habis asar bapaknya hilang ngelayap. Mulai tertanam dalam diri anak tersebut, boleh berbohong, boleh ingkar janji. Ya, bagaimana anak kita ingin jujur kalau seandainya orang tuanya nggak jujur? Ya, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ini para ikhwah sekalian. Contoh yang lain, jangan sampai bertengkar dengan istri di hadapan anak. Contoh yang buruk, ingin keluarga anak kita adem rayem, kita bertengkar setiap hari dengan istri di hadapan anak. Ya, ini para ikhwah sekalian. Bahkan kita boleh untuk menunjukkan amal soleh di hadapan anak kita agar kita dicontoh. Dalam ilmu tarbiyah itu diperbolehkan. Dan bukan sebuah yang ria. Boleh menunjukkan amalan dengan tujuan pendidikan, boleh. Ya, dengan tujuan apa? Pendidikan. Diperbolehkan sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, jadi para ikhwah sekalian, kiat yang pertama, jadilah orang tua yang saleh, maka anak kita akan menjadi anak yang saleh. Demikian apa yang baik kita dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.